Ada pepatah yang mengatakan bahwa bukan pakaian atau penampilan yang paling penting, tetapi rasa percaya diri yang tinggi merupakan sebuah pakaian yang terbaik untuk dirimu. Sebuah pepatah dari anonim tentunya. Beberapa hari ini di media sosial gue melihat bahwa banyak fenomena atau pemberitaan dari para politisi kita. Dalam hal ini konteksnya ada di anggota Dewan DPRD Kota Tangerang, di mana dalam beberapa hari terakhir ada sebuah pemberitaan yang viral dari anggota DPRD perihal pengadaan pakaian dinas senilai 675 juta untuk bahannya dan 600 juta untuk jahitnya. Jadi kurang lebih ada 1,2 miliar. Dan ini rame banget dibicarakan, dan bukan hanya buat warga Kota Tangerang, bukan hanya warga Tangerang aja, tetapi ini sampai beritanya ke skala nasional. Nah teman-teman, dalam hal ini gue mencatat kenapa pemberitaan ini bisa rame banget ya. Tentunya yang pertama nih, yang dari catatan gue melihat bahwa ada beberapa catatan kenapa pengadaan baju ini jadi viral dan rame banget gitu. Terus gue juga memberikan pendapat gue perihal polemik ini di beberapa media. Nanti gue coba tampilkan di deskripsinya supaya lo bisa melihat tentang pemberitaan ini, kenapa sih kok bisa rame banget gitu. Nah teman-teman, yang gue catat ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah ini bisa rame karena masalah anggaran yang naik 2 kali lipat ya. Jadi komparasinya dari mana? Nah mungkin lu juga bakal tanya kan, ini komparasinya dari tahun lalu teman-teman. Di tahun 2020 anggaran untuk pengadaan pakaian dinas itu 300 jutaan. Nah menariknya dalam tempo 1 tahun anggaran ini naik 2 kali lipat, bahkan mungkin lebih dari itu kalau termasuk dari ongkos pakaiannya untuk membiayai pakaian dinas 50 orang anggota dewan. Jadi butuh 1,2 miliar, dan ini rame banget. Itu yang satu. Jadi anggaran yang signifikan. Perbandingan dari tahun lalu yang terlalu tinggi di tahun ini, akhirnya warga Tangerang jadi heboh perihal hal ini bisa rame. Itu yang pertama yang gue catat. Terus yang kedua yang gue lihat ini teman-teman adalah pembelian pakaian ini terjadi pada saat pandemik sedang berlangsung. Jadi ketika warga Tangerang lagi susah-susahnya, lagi harus bertahan hidup menghadapi PPKM darurat, PPKM level 1, 2, 3 sampai sekarang. Terus tiba-tiba ada dengan pemberitaan anggota Dewan Kota Tangerang DPRD-nya beli pakaian baru dengan harga yang fantastis gitu. Dan ini kan cukup bikin terkejut ya, dimana kita dibutuhkan adanya rasa empati yang harus dijaga gitu. Ada perasaan yang harus dijaga karena warga Tangerang harus dinilai lagi situasi sulit. Kalau gue sih melihat bahwa gue menilai ya bahwa anggaran yang terlalu signifikan di tahun 2021 untuk pakaian itu, bagi gue ngelihat bahwa ini bukan sesuatu hal yang urgensi ya, bukan sesuatu yang urgensi. Terus yang kedua, gue melihat dengan besarnya anggaran
tersebut, alangkah baiknya jika anggaran tersebut digunakan untuk hal yang lebih tepat guna. Misalnya kan kita lagi kekurangan oksigen nih, mungkin anggaran 600 juta itu atau 1,2 miliar itu bisa digunakan untuk membeli oksigen, penyediaan oksigen, atau pengadaan sembako, karena kan Kota Tangerang membagikan sembako kurang lebih ya, kalau tidak salah nanti teman-teman coba googling, itu memberikan bantuan sampai dengan 300.000 lah untuk warga yang kurang mampu di Tangerang gitu. Jadi kan miris banget gitu ketika di saat bersamaan anggota DPRD-nya dapat baju 4-5 potong pakaian di luar ongkos jahit, terus di saat bersamaan warga Tangerang lagi susah nih, terus dapat bantuan cuma 300.000. Jadi ini bikin sulit lah. Jadi harus ada perasaan yang dijaga gitu. Itu yang gue lihat dari beberapa poin sih. Terus yang ketiga, kenapa ini bisa rame? Kalau gue lihat karena beberapa kali informasi dari pimpinan DPRD-nya terjadi misleading, ketidaktahuan. Jadi banyak misalnya kayak memberikan informasi yang terkesan absurd gitu. Jadi berbeda-beda, akhirnya banyak warga Tangerang mendapatkan informasi yang gak jelas gitu, yang gak clear, yang akhirnya membuat orang jadi bertanya, ini beneran nih ada gitu kok, karena pendapat baik dari sekretariat DPRD-nya atau ketua DPRD-nya sendiri mengatakan bahwa dia nggak tahu tentang pengadaan pakaian tersebut. Wah, ini bagi gua ngelihat fatal banget untuk ketidaktahuan ini, karena gue yakin ketika penyusunan anggaran pengadaan pakaian ini, walaupun memang ada di setiap tahun dan ada di setiap kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, tapi gue yakin rapat pembahasan anggaran ini juga dibahas pada penyusunan anggaran di anggota DPRD sana. Nah, selanjutnya apa yang bikin rame, kalau gue catat ya di sini, di catatan gue pribadi, bilang bahwa penggunaan bahan-bahan dari produk-produk mewah, nah kayak Louis Vuitton, Thomas, dan lain-lain. Jadi kalau gue baca komentar dari netizen itu malahan lebih mendorong gini, ini ya, kita kan harus didorong nih pakai produk UMKM, tetapi kok malahan di saat yang bersamaan anggota dewan yang terhormat menggunakan produk-produk asing, produk-produk luar. Jadi ada kemirisan di dalam hal tersebut gitu. Jadi itu faktor yang membuat rame banget jadi perbincangan di minggu ini, dan akhirnya para anggota Dewan DPRD Kota Tangerang itu jadi bahan gunjingan dari para netizen, bukan hanya di Tangerang tapi juga sampai di Indonesia tentunya. Dan ini kan rame banget lah. Itu yang gua catet sih dari tulisan gua, dari informasi yang didapat. Nah, walaupun memang akhirnya anggota DPRD tersebut akhirnya sepakat untuk membatalkan pengadaan anggaran tersebut supaya polemik ini nggak panjang, tapi bagi gue gue mengapresiasi hal tersebut ya. Gue mengapresiasi hal tersebut, perihal pembatalan pakaian senilai 1,2 miliar, 600 jutaan sekian untuk ongkos bajunya, untuk ongkos jahitnya, dan 600 juta sekian untuk bahannya, jadi 1,2 M. Nah,
Di sini walaupun memang akhirnya anggota dewan itu membatalkan keputusan tersebut, tapi bagi gue ini belum selesai. Gue melihat warga Kota Tangerang ini belum selesai nih, karena ada hal-hal yang harus diselidiki tentunya, supaya informasi yang didapat oleh publik ini jadi penuh gitu, jadi komplit, jadi lengkap. Kenapa? Karena ini untuk mengcounter isu-isu negatif yang udah kesebar. Nah, dalam hal ini gue kasih saran ya buat siapapun yang ada di sana atau kamu yang sedang nontonin video ini. Kita belajar dari kasus ini, upaya apa yang harus dilakukan jika ada isu yang terlanjur negatif, dan kita harus cepat untuk memperbaikinya. Nomor satu, memang harus dibatalin tuh, harus bikin konferensi pers, dan itu gua rasa itu udah cukup tepat lah. Ibaratnya sebuah luka yang berdarah itu ditekan supaya darah yang keluar tidak terlalu banyak. Is oke, tapi apakah itu selesai? Enggak juga. Terus yang kedua, kenapa warga Tangerang juga menganggap bahwa itu membatalkan anggaran aja nggak cukup? Karena nomor satu tadi, anggaran yang dari tahun kemarin sama tahun ini naiknya 2 kali lipat, 100%. Tahun lalu tuh 300 jutaan netizen, 300 jutaan, dan itu kamu bisa lihat di lpse.tangerangkota.go.id garing tender. Di situ bisa dilihat bahwa pengadaan pakaian anggota DPRD tahun 2020 itu nilainya 312,5 juta. Tapi saat ini 675 juta, baru bahannya, belum ongkos jahitnya. Jadi kalau sama ongkos jahitnya 1,2 miliar. Nah, hal inilah yang membuat dibubarkan, dibatalkan aja nggak cukup. Berarti warga kepengen tahu untuk mengetahui apa latar belakang dari kenaiknya pakaian tersebut gitu. Walaupun memang sudah dikonfirmasi lah sama Pak Gatot, Ketua DPRD Kota Tangerang, yang mengatakan bahwa penaikan bahan tersebut karena dari tahun lalu bajunya 4 tambah 1 jadi 5, terus biaya bahan dan juga biaya jahitnya yang dipertimbangkan, makanya anggarannya jadi naik. Oke, fine. Tapi bagi gue nggak tahu apa yang ada di Tangerang, tapi entah kenapa gue melihat bahwa warga Tangerang kayaknya belum puas untuk hal itu. Terus yang pertama itu, terus karena harga, jadi warga Tangerang pengen tahu perihal anggaran. Terus yang kedua, kenapa ini belum dianggap tuntas walaupun udah dibatalin? Karena warga Tangerang itu kepengen tahu prosedurnya, prosedur dari proses tendernya ini. Memang gue baca informasi di Detik ya, di Detik ini kalau gue lihat, di kumparan.com bilang bahwa ada beberapa CV yang ikut berpartisipasi lah dalam pengadaan pakaian ini sih. Ini gue bisa lihat di sini nih. Kurang lebih ada 4 informasi yang gue dapat, tapi kalau salah nanti tolong teman-teman bisa revisi. Itu sih yang gue lihat gitu. Itu jadi masalah anggaran yang harus diselidiki. Yang kedua adalah proses dari tendernya dan keputusan siapa pemenangnya. Apakah proses yang sudah dilakukan ini sudah tepat sasaran dan mengikuti undang-undang. Makanya warga Tangerang berpendapat bahwa peran dari Kejari dibutuhkan nih, ya dari peran kejaksaan negeri untuk coba membuktikan tentang pertanyaan-pertanyaan besar yang ada di warga Tangerang, yang akhirnya
informasi yang didapat ini bisa clear. Terus juga akhirnya warga Tangerang jadi nggak curiga sama para wakil rakyatnya gitu. Karena mau nggak mau, kalau gue lihat pemberitaan hari pekan ini yang rame banget perihal baju dinas itu merusak kewibawaan dari anggota DPRD kota sendiri, juga merusak dari citranya. Jadi memang mau nggak mau harus ada upaya dalam perbaikan citra. Gue lihat kalau sekedar hanya turun jalan, bagi sembako, bikin baliho, warga Tangerang tuh sekarang nggak mempan yang emang kayak gitu. Terus mereka itu orangnya pinter-pinter banget. Nah, tapi gue melihat mengklirkan isu negatif yang udah tersebar ini, memperbersihkan hoax, bukan hoax atau pemberitaan yang rame di Tangerang dan bahkan Sentaro Negeri ini butuh dijelaskan supaya ada transparansi, clear, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana untuk memperbaiki citra dan kewibawaan dari anggota DPRD itu sendiri gitu. Terus juga kalau gue lihat sih memang komunikasi publik dari anggotanya dan juga pimpinannya juga memang kadang harus diperbaiki ya. Gue ngeliat sih di beberapa portal di sini ada sebuah partai yang pada saat berita ini rame baru mengatakan gue menolak untuk pengadaan pakaian tersebut gitu. Tapi bagi gue nggak pas, itu hanya guyonan, karena gue lihat karena pasti dalam proses penentuan anggaran ini kan mungkin terlibat ya, gue nggak tahu di komisi berapa, tapi harusnya ya dari kacamata jauh gue nih sebagai warga mungkin harusnya terlibat, tahu perihal anggaran tersebut, tahu akan adanya pengadaan pakaian karena mereka terpilih dari tahun 2019, terus 2020 kemarin, sekarang 2001, jadi harusnya mereka udah paham. Dan gak lucu aja kalau menolak pada saat ini rame, itu kan sama aja melukai teman sesama dewan sendiri sih. Jadi gue nggak terlalu anggap anggota DPRD yang pas hari H terus mengklaim menolak, ya itu enggak lah, gue sih ngeliatnya gitu. Itu sih dan yang menarik ternyata di sini Louis Vuitton, perusahaan Louis Vuitton Indonesia menolak pakaian tersebut. Nah, ini kan akhirnya karena adanya misinformasi nih yang harus diperbaiki dari penolakan tersebut. Maka gue lihat hal-hal kayak gini deh yang harus